Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadina Elbi. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan idealisme dan realisme. Filsafat idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran, roh, atau jiwa daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Hakikat manusia adalah jiwanya, rohaninya, yakni apa yang disebut mind. Mind merupakan wujud yang mampu menyadari dunianya, bahkan sebagai pendorong dan penggerak semua tingkah laku manusia. Jiwa merupakan faktor utama yang menggerakkan semua aktivitas manusia, badan atau jasmani tanpa memiliki apa-apa. Implementasi idealisme dalam pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk menemukan kemampuan-kemampuan ilmiah setiap individu dan melatihnya sehingga menjadi seorang warga negara yang baik, masyarakat yang harmonis, yang melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien sebagai seorang anggota masyarakat. Tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia, karena dalam spirit persaudaraan terkandung suatu pendekatan seorang kepada yang lain. Seseorang tidak sekedar menuntut hak pribadinya, namun hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya terbingkai dalam hubungan kemanusiaan yang saling penuh pengertian dan rasa saling menyayangi. Sedangkan tujuan secara sintesis dimaksudkan sebagai gabungan antara tujuan individual dengan sosial sekaligus yang juga terekspresikan dalam kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan. Materi dan kurikulum pendidikan menurut paham idealisme. Materi atau apa yang harus diketahui dalam paham idealisme sesungguhnya sudah ada dalam jiwa. Tugas pendidik adalah membuat pengetahuan yang tersimpan dalam hati ini menjadi kesadaran. Para pendidik harus berusaha agar murid mencapai kesadaran kesempurnaannya. Untuk mencapai manusia sempurna, ini seperangkat kurikulum disusun secara terstruktur atau bertingkat, dengan berdasarkan warisan pemikiran terbaik generasi demi generasi. Paling penting tingkatnya adalah ilmu umum tentang filosofi dan teologi. Kedua hal ini bersifat abstrak. Materi yang digunakan guna mengembangkan pendidikan intelektual adalah ilmu-ilmu kealaman, sosial, pendidikan teknologi, matematika, dan pendidikan bahasa. Materi pendidikan moral dalam pengembangan kebijakan yaitu sikap berusaha mencapai kesempurnaan diri, sikap adil, sikap jujur, tidak memihak, sikap mengetahui kesamaan antar sesama manusia. Kurikulum pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional atau praktis. Pendidikan liberal dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan-kemampuan rasional dan moral. Pendidikan vokasional dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan suatu kehidupan atau pekerjaan. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman harus selalu lebih banyak daripada pengajaran yang textbooks, agar supaya pengetahuan dan pengalamannya senantiasa aktual. Aliran filsafat pendidikan realisme. Pemikiran Aristoteles. Aliran realisme adalah aliran filsafat yang memandang realitas sebagai dualitas. Aliran realisme memandang dunia ini mempunyai hakikat realitas yang terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Hal ini berbeda dengan filsafat aliran idealisme yang bersifat monistis, yang memandang hakikat dunia pada dunia spiritual semata, dan juga berbeda dari aliran materialisme, yang memandang hakikat kenyataan adalah kenyataan yang bersifat fisik semata. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak, dan kedua adanya realitas di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Implementasi idealisme dalam pendidikan. Implementasi realisme dalam pendidikan. Tujuan pendidikan. Pendidikan realisme adalah untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya, serta mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Kurikulum pendidikan harus berisi pengetahuan dan nilai-nilai esensial agar siswa dapat menyesuaikan diri baik dengan lingkungan alam, masyarakat, dan kebudayaannya. Metode pendidikan mengajar yang disarankan para filsuf realisme bersifat otoriter,
Guru mewajibkan para siswa untuk dapat menghafal, menjelaskan dan membandingkan fakta-fakta, menginterpretasi hubungan-hubungan dan mengambil kesimpulan makna-makna baru. Penting bagi guru untuk memberikan ganjaran terhadap setiap siswa yang mencapai sukses dan memberikan penguatan atas apa yang seharusnya dipelajari. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.